Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Irul di kelas 6 ini. Alhamdulillah untuk anak-anakku yang kemarin kelas 6 sekarang sudah naik ke kelas, mohon maaf, untuk kemarin anak-anakku kelas 5 mau naik kelas semua ya. Ini naik kelas semua ke kelas 6. Ya, selamat datang. Masih jumpa lagi dengan Pak Irul. Tentunya guru agama di SD Negeri Langensari 1 ini masih dengan Pak Irul. Pak Irul di sini masih mengapu agama dan BTG. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama untuk kelas 6 ini adalah indahnya saling menghormati. Sudah menghormati banyak sekali. Nanti biar dijelaskan oleh Pak Eko. Oke, lanjut dulu. Sebelum lanjut, Pak Irul punya motivasi dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau terkenal dengan nama Gus Dur. Itu pernah berkata, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Jadi, kalian yang baru menuntut ilmu, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, setinggi langit, setinggi apapun. Jangan mudah menyerah. Maka nanti semakin besar pula rasa toleransi. Toleransi itu saling menghargai sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Nanti Pak Ero contohkan ada sebuah video yang menarik. Yang kedua, dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah. Jadi hari ini kita belajarnya tentang membaca Al-Quran dengan tartil saja. Yang ketiga, dapat mengetahui makna Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Selanjutnya, dapat membaca Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan jelas dan benar sesuai dengan kaidah hukum membaca atau tajwidnya. Yang kelima, dapat menulis Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah. Ini untuk menulis besok lagi. Besok 2 pertemuan lagi. Yang keenam, dapat menyebutkan arti Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan benar. Jadi nanti dipandu ada artinya juga. Nomor 7, dapat mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah ayat 2. Oke, amati gambar dulu yuk. Nah, ini kalian sebagai orang muslim, ini muslim ya. Kalau yang perempuan itu muslimah. Bukan muslimah yang ada di TV, itu bukan, tapi muslimah itu orang yang agamanya Islam. Oke. Jadi, yuk, siapa dulu yang bisa menyebutkan nih? Gambar yang pertama ini. Ini gambar apa? Iya, betul, ada tulisannya di sini. Umat Islam menuju masjid. Oke. Yang kedua, ini umat Kristen Katolik menuju ke gereja. Betul. Yang ketiga, umat Hindu menuju pura. Nomor 4, umat Buddha menuju wihara. Dan terakhir, umat Konghucu menuju kelenteng. Nah, ini gambar tentang apa? Ayo, siapa yang berani menjawab? Coba jawab dalam hati kalian sendiri-sendiri.
Ya, benar. Ini adalah orang-orang mau beribadah sesuai dengan tempat peribadahan agamanya masing-masing. Selanjutnya, surat Al-Kafirun. Kita biar lebih tahu lebih dalam apa itu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu artinya adalah dari Al-Kafirun. Kata Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir pada zaman dulu banyak sekali. Yang kedua, terdiri dari 6 ayat. Ya, 6 ayat Al-Kafirun itu. Terus surat yang ke-109 turun setelah surat Al-Ma'un. Ma'un ya, turunnya itu setelah Al-Ma'un. Ya, Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Kenapa? Iya benar, karena turunnya di kota Mekah. Nah, ini sebab-sebabnya turun surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri-sendiri. Pernah Nabi itu ditantang oleh kafir Quraisy untuk menyembah berhala dengan dibayar harta dan banyak sekali. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak mau, tetap kukuh akan pendiriannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, cara membaca surat Al-Kafirun. Nah, yang pertama, perhatikan tanda fathah. Fathah itu garis di atas. Udah pada tahu toh? Iya, harus tahu. Anak muslim juga harus tahu. Nah, ini bacanya A. Terus tanda baca kasroh, ini kasroh dibaca I. Tanda baca dumah. Dumah ini kayak wawu tapi di atas dibaca U. Jadi A, I, U. Yang kedua, tanda baca tanwin, yaitu tanda baca fathah tanwin. Fathah tanwin itu di atas tapi dua. Dibaca an. Tanda baca kasroh tanwin di bawah ini ya. Dibaca in. Tanda baca dumah tanwin dibaca un. Tanda baca sukun atau tanda mati, tanda baca tasydid itu seperti huruf W dibaca double. Contoh huruf yang bertasydid ini, mim bertasydid berharokat fathah. Nah ini toh contohnya. Bidumma. Nah ini bidumma. Nah, itu contoh kalau bertasydid. Nah, siapa yang di kelas 6 ini yang selalu mengaji? Alhamdulillah pada mengaji semua ya, bagus. Tingkatkan lagi biar lancar membaca surat pendek. Baca Al-Qur'annya. Oke, selanjutnya tata cara yang ketiga. Cara membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Jadi membacanya itu sebelah kanan dulu ke kiri, beda kalau tulisan yang kayak gini itu kan beda. Terus membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Makhraj itu tempat keluarnya huruf yang pernah Pak Irul ajarkan. Yang gambar kerongkongan itu loh. Oke, selanjutnya yang kelima. Cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat-ayat Al-Kafirun. Nanti Pak Irul contohkan. Yang kelima, bacalah Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Tartil itu suaranya yang keras, bagus, pelan, tapi tidak tergesa-gesa. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Selanjutnya, oh iya, contohnya, yuk. Ini pasti sudah bisa semua ini. Tapi lebih baik kalau sebelum membaca, baca ta'awud dulu bersama-sama. Pak Irul contohkan ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh kalian sambil mengikuti. Sekali lagi terakhir yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya ayat yang pertama. Nih, tak liatin kursornya. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, Pak, basmalahnya belum. Oh iya, Pak Irul lupa. Coba basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, tak jelaskan dulu. Qul, ini jelas. Ya ayyuhal kafirun. Ya-nya ini 5 ketukan. Kenapa? Karena ada mad wajib mutasil. Yang ini kafirun. Run, runnya di sini 2 ketukan. Kenapa? Ayo coba jawab. Ya, karena ada bacaan matobi. Pinter. Matobi ini ada wawu sukun yang sebelumnya ada harokat tummah. Jadi panjangnya 2 ketukan. Yuk, bareng-bareng sambil sama Pak Irul yuk. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, terus. Ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini penjelasannya. La itu panjang. Itu juga mad wajib mutasil. 5 ketukan. A'budu ma. Oh, maaf. Ini mad jaiz munfasil ternyata. Beda kalimat. Tapi tetap 5 ketukan. La a'budu ma ta'budun. Ini juga matobi'i. 2 ketukan juga. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Sambil mengikuti biar bisa ya. Yuk nomor 3. Ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Penjelasannya wala antum. Ini 5 ketukan lainnya sama kayak atas tadi. Abiduna. Ini juga 2 ketukan karena panjang. Ini juga matobi'i. Ini 5 ketukan karena ada tanda layarnya ini loh. Ma'abud. Coba. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Terus ya. Selanjutnya ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abadtum. Ini panjangnya wala, lanya itu 5 ketukan. Ingat, ananya pendek. Ana, bukan ana, itu salah. Karena ada sukun. Sukun itu pendek. Wala ana, gitu ya. Ini abidum. Ingat, tadi dulu ada tasjidnya. Abidum ma'abadtum. Ini juga ada tasjidnya. Coba bareng-bareng sini ayat 4. Wala ana abidum ma'abadtum. Sekali lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Ayat yang 5. Wala antum abiduna ma'abud. Ini penjelasannya.
Walaan. Ini bacaan apa? Nun sukun bertemu tak? Krik 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 krik. Kok krik krik mah? Iya, betul Mbak Brilian. Ini bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu tak. Oke. Wala antum abiduna ma a'bud. Bareng-bareng. Wala antum abiduna ma a'bud. Terakhir, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang D-nya ini satu ketukan. Oh, dua ketukan seharusnya ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Terakhir, sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu membaca Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Oke. Mari membaca surat Al-Kafirun. Yuk. Nggak bisa tak bukain Pak Irul. Yuk, bareng-bareng dilihat. Itu contohnya. Contoh belajar membaca dengan tartil. Selanjutnya, ayo berlatih membaca ya. Ingat, membaca belum menghafal. Kalau menghafal nanti setelah membaca. Bacalah surat Quran surat Al-Kafirun berulang-ulang hingga bacaan benar dan lancar. Yang pertama apa? Benar makhrajnya. Makhrajnya itu tempat keluar huruf. Ingat, yang betul. Yang kedua, benar panjang dan pendeknya. Tadi sudah dijelaskan Pak Irun. Yang ketiga, benar adabnya. Apa aja adabnya membaca Al-Quran? Yang pertama, dalam keadaan suci. Suci itu gimana? Kamu harus berwudu dahulu. Yang kedua, membacanya secara pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, khusyuk. Khusyuk itu fokus. Keempat, membaguskan suara. Jadi suaranya dibaguskan. Tidak kalah dengan kamu menyanyi.
Itu kalau membaca Quran harus suaranya yang bagus. Yang kelima terakhir, dimulai dengan ta'awud. Ta'awud gimana bunyinya? Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Oke. Nah, ada tugas dari Pak Irul hari ini. Yang pertama, silakan membuat pesan suara atau voice note. Voice note saja ya, enggak usah video. Nanti video malah kamu dan pada. Voice note saja yang berisi rekaman kamu membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan tartil. Dikirim melalui WA-nya Pak Irul. Nah, nomornya itu 8995550 295. Dan yang kedua, jawablah soal pilihan ganda di bawah video ini. Nah, nanti yang bergaris bawah nanti diklik ada soalnya, nilainya langsung keluar. Paling lambat kapan? Hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Jadi ada waktu seminggu. Semakin cepat mengerjakan, nilainya semakin bagus nanti. Oke? Oh, terima kasih. Ya, berakhirlah sudah pertemuan pertama dengan Pak Irul. Pak Irul masih banyak salah-salah kata dan banyak kurangnya Pak Irul, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan datangnya memang dari Pak Irul sendiri, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat kalian belajar, jangan lupa tetap mengaji, tugasnya dikerjakan. Oke, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiri. Oh ya, berdoa dulu. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.